Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ada 3 hal tadi yang disebutkan dalam Al-Quran, la raiba fihi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hari kiamat, dan yang ketiga adalah ajal seseorang. Nah, kita kembali, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Di dalam ayat lain, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pada hari kiamat tersebut manusia seperti apa? Belalang, kal jarod, ya. Seperti belalang itu, kal jarodil muntashir. Belalang yang berterbangan juga. Apa bedanya antara laron dengan belalang? Ini ada 2 keadaan, manusia dibangkitkan dari alam kubur seperti laron, kemudian seperti belalang. Bedanya apa sekalian? Kalau laron terbang itu acak-acakan. Kita lihatnya kemana ini, ke kanan kiri, pokoknya acak-acakan lah itu. Bisa jadi bertabrakan. Itu gambaran manusia pertama kali dibangkitkan dari alam kubur seperti laron, gak teratur. Baru setelah itu nanti ada penyeru yang menyuruh kepada mereka, menggiring mereka ke padang mahsyar seperti belalang, mulai teratur, berjalan ke satu arah. Belalang kalau terbang ada arahnya Bapak sekalian. Pernah kita melihat kan belalang-belalang itu, kalau ribuan belalang terbang satu arah Bapak sekalian. Nah, itu seperti itu. Maka manusia pun nanti digiring ke padang mahsyar satu arah itu. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menyampaikan kepada para sahabat, innama masali wa masalun nas kamasalir rajulin istauqada nara. Aku, kata Rasul, perumpamaanku dengan manusia itu seperti seseorang yang menyalakan api. Kemudian falamma adaa'at ma haulahu ja'ala al-farash wa hadhihi ad-dawab allati taqa'u fin nar yaqa'na fiha. Kemudian ketika api itu menyala, laron, kemudian juga hewan-hewan gitu ya, semua banyak sekali yang mendatangi api, bahkan masuk ke dalamnya. Faja'ala yanzi'uhunna wa yaghlibuhunna wa yaghlibnahu fayaqtahimna fiha fa ana akhidun bihujazikum 'anin nar wa hum yaqtahimuna fiha. Jadi mereka itu hewan-hewan tadi berusaha untuk masuk ke dalam api itu, dan aku, kata Rasulullah, memegang pinggang kalian, memegang kalian agar selamat dari api tadi. Namun mereka tetap saja ingin masuk ke dalam api itu. Ini perumpamaan Rasul dengan kita. Kalau kita dibiarkan begitu Bapak sekalian, tanpa ada petunjuk, tanpa ada pembimbing, bisa jadi kita masuk ke dalam neraka. Tapi rahmat dari Allah, Allah ngutus Rasul, Allah menurunkan Al-Quran agar kita selamat dari neraka. Nah, itu berkaitan dengan al-farash ataupun juga semacam laron, kemudian juga hewan-hewan yang berterbangan itu ya. Kemudian Bapak sekalian, di dalam surat Abasa juga Allah Subhanahu wa taala nanti menyebutkan di antara sifat hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seorang manusia lari dari saudaranya, kemudian juga dari ibu dan juga bapaknya, dari istri dan juga anak-anaknya. Pokoknya bagaimana dia menyelamatkan dirinya sendiri, Allah sekalian. Gak peduli lagi dengan orang yang sangat dicintainya. Lari dari semuanya. Insyaallah, alikhwahfidakumullah. Pada hari tersebut, Allah sekalian, tidak ada tempat untuk berlindung. Pada hari itu tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri kecuali kepada Allah. Maka kalau ada film hari kiamat dan dinyatakan di sana ada beberapa orang yang selamat karena naik helikopter contohnya, nah itu udah jelas pembodohan gitu ya. Hari kiamat nggak ada yang selamat Bapak sekalian. Menjelang hari kiamat yang namanya pesawat udah nggak bisa dioperasikan lagi Bapak sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Menjelang hari kiamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan ada yang namanya duhaima, gelap gulita Bapak sekalian. Para ulama membahas apa itu gelap gulita. Wallahu a'lam, kata mereka,
Mereka membahasnya itu kan beberapa ratus tahun ke belakang, itu duhaima, kegelapan, itu apa maksudnya? Tapi ternyata ulama-ulama semakin ke sini mereka membahas, ada juga yang menyatakan berpendapat, ya ini hanya sekedar pendapat, kemungkinan akan adanya perang nuklir, katanya dia, perang nuklir yang menyebabkan dunia gelap. Kemudian kutub utara mulai terganggu, kutub selatan juga seperti itu. Akhirnya yang namanya kendaraan-kendaraan sudah tidak bisa dipakai lagi, Bapak sekalian. Kemudian juga senjata-senjata canggih nggak berfungsi lagi. Akhirnya kalaupun berperang menggunakan kuda, pedang, ya, kemudian tombak dan anak panah lagi, Bapak sekalian, berhadap-hadapan lagi secara langsung. Nah, hafizakumullah, kembali lagi di sini bahwa pada hari kiamat nanti manusia seperti laron yang berterbangan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Pada hari itu gunung seperti debu yang berterbangan. Kalau contohnya di baju kita ataupun di sebuah kain menempel beberapa bulu-bulu, itu banyak bulu lah contohnya. Kemudian kita kibaskan, nah bulu itu berterbangan. Maka gunung Bapak sekalian seperti itu gambarannya. Seperti halnya dikibaskan, kemudian gunung berterbangan. Nah, hafizakumullah, gunung sangat berat, akan tetapi ternyata pada hari kiamat nggak ada apa-apanya. Dan ini juga Bapak sekalian mengingatkan kita bahwa ada sebagian umat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibalikkan buminya kemudian dibenamkan. Nah, dibenamkan. Itu di dunia saja ada yang seperti itu. Nauzubillah. Di antaranya adalah kaum Nabi Lut. Buminya diangkat, dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan. Nah, di dalam surat ini Bapak sekalian, tadi Allah menyatakan pada hari itu juga gunung seperti bulu yang berterbangan. Nah, al-ikhwah, kemudian fa amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, berarti ada dua nih timbangan itu. Satu untuk kebaikan, satu untuk keburukan gitu ya. Maka siapa yang berat timbangannya? Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan bahwa nanti pada hari kiamat akan ada timbangan. Amalan kita akan ditimbang. Yang ditimbang itu apa saja Bapak sekalian? Yang pertama kata mereka, yang ditimbang adalah amalnya. Kita kan tidak tahu nih amal kita seberat apa. Kita sholat dapat contohnya yang berjamaah 27 derajat. Kalau yang sendirian 1 derajat. Kita nggak tahu beratnya seperti apa. Pada hari kiamat ditimbang. Nah, kemudian zakat, puasa, haji dan sebagainya. Itu amalannya. Yang kedua, yang ditimbang adalah catatan amalannya. Masing-masing kita memiliki catatan amalan. Semua tercatat, bukunya ditimbang Bapak sekalian seberapa berat timbangannya. Kemudian yang ketiga, yang ditimbang adalah orangnya, pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan akan didatangkan nanti pada hari kiamat seseorang yang sangat gemuk, ya gemuk sekali orangnya. Tapi ketika ditimbang, nol timbangannya itu, gak ada bobotnya sama sekali. Sebaliknya pada hari kiamat akan ada seseorang yang kalau dari sisi badan kurus Bapak sekalian, orang-orang bilang kan kutilang darat katanya ya, kurus tinggi dan langsing dada rata, itu Masya Allah. Tapi ternyata timbangannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau naik sebuah pohon untuk mengambil kayu siwak, ya naik pohon arok itu, kemudian beliau mengambil kayu siwaknya, berhembus angin Bapak sekalian, menyibakkan betis Abdullah ibni Mas'ud. Ternyata betis Abdullah ibni Mas'ud kecil, sampai para sahabat yang ada di bawah tertawa, menertawakan karena kecilnya betis Abdullah ibni Mas'ud. Rasulullah SAW menegur, apa yang kalian tertawakan? Apakah kalian tertawa karena kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah kata Rasulullah, betis Abdullah ibn Mas'ud di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Insya Allah. Itu beliau lebih berat daripada gunung Uhud. Nah begitu juga dengan kita Bapak sekalian. Kewajiban kita memakmurkan tubuh ini adalah dengan amal soleh.
sehingga nanti di akhirat memiliki bobot, memiliki berat. Nah, dari sini pun kita jangan meremehkan siapapun, jangan menganggap diri lebih baik daripada siapapun, karena kita tidak tahu bagaimana kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang, kata Rasulullah SAW, kalau dari sisi penampilan mukanya berdebu, rambutnya kusut, tapi kalau dia sudah menunjuk, ya sudah menunjuk ke langit, ini kalau jarinya sudah menunjuk ke langit, Allah pasti mengabulkan doanya. Masya Allah. Dulu pada zaman tabi'in ada seorang kakek-kakek, Abdullah ibn Wasi'. Beliau sudah tua, maksudnya pada waktu itu ikut perang. Sudah tua ikut perang. Kata komandan perangnya, demi Allah, telunjuknya Muhammad ibn Wasi' lebih aku cintai daripada 100 pemuda ahli penunggang kuda, ahli pemanah, dia ahli manah. Kenapa? Beliau menyatakan seperti itu karena ketika dia mengangkat tangannya, menengadahkan wajahnya ke langit, Allah mengabulkan doanya. Masya Allah. Itulah Muhammad ibn Wasi'. Doanya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin, Bapak sekalian, di antara para hadirin pun ada orang yang apabila berdoa kepada Allah, Allah benar-benar mengabulkan keinginannya. Masya Allah. Namun bisa jadi kita tidak tahu siapa gitu. Maka jangan kita remehkan siapapun. Nah, kembali lagi di sini Bapak sekalian, fa amman thaqulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Nah, sebelum kita lanjutkan penafsirannya Bapak sekalian, kita baca surat Al-Anbiya ayat yang ke-47. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Pada hari kiamat kami akan memasang timbangan yang tepat, timbangan yang penuh dengan keadilan, Bapak sekalian. Pada hari kiamat itu maka tidak ada seorang pun yang dizalimi. Nah, kata zalim menurut bahasa salah satu artinya dikurangi. Tidak ada seorang pun yang dikurangi amalannya. Pokoknya apa adanya gitu. Bahkan kalau kebaikan kan dikali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. Walaupun amalannya tersebut hanya sebesar biji, Bapak sekalian, maka kami akan datangkan pahalanya kepada dia. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, kata Allah. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami yang akan menghisab.